Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa ini, yang dilakukan secara virtual dalam acara webinar kali ini yang bertema Generasi Muda Hindari Narkoba. Berikut ini saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua laporan ketua pelaksana, yang ketiga pemaparan materi dan tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Baik, menginjak acara pertama, yaitu marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah laporan dari ketua kelompok KKM 39 ini. Kepada Saudara Rahmat Adi, dipersilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Master of Ceremony atau MC yang kayaknya lagi bahagia banget. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Adi Prasetyo. Saya kelompok dari KKM 39. Terus kemudian juga saya dari ilmu pemerintahan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung dan juga terima kasih kepada Bapak pemateri yang menyempatkan hadir untuk mengisi acara kami di sini. Dan juga tak lupa kepada semua yang hadir di sini. Bagaimana acara ini tidak akan berjalan kalau misalkan para peserta di sini semua tidak hadir. Oke, mungkin saya akan sedikit membahas tentang beberapa laporan yang akan saya sampaikan di sini. Persiapan kita untuk mengadakan webinar ini tentunya dari total keseluruhan pendaftaran peserta itu kurang lebih ada kisaran 20 kurang lebih. Nah, kemudian yang baru hadir pun mungkin nanti akan segera menyusul gitu untuk yang hadir. Nah, tidak hanya itu, kita sengaja mengambil tema BNK ini karena bahwasannya di setiap tahunnya bahwasannya narkoba ini selalu menjadi menjadi penghambat bagi suatu bangsa untuk memajukan bangsanya sendiri gitu. Karena memang narkoba ini merupakan zat yang ibaratnya membuat orang itu memiliki sifat ketagihan, memiliki sifat bukan sifat tapi kecanduan gitu artiannya. Makanya kita melihat bahwasannya di setiap tahunnya, mulai dari tahun, ibaratnya kita lihat di tahun 2019 tadi. 2019 itu peningkatan jumlah kasus itu ada 30.000 kalau nggak salah. 30.000 kurang lebih. Dan untuk penangkapannya aja kurang lebih ada 40.000 orang yang ditangkap gara-gara kasus narkoba. Dan 63% dari jumlah total yang ditangkap itu rata-rata kasusnya itu tentang ganja. Narkoba memang menjadi zat adiktif di mana zatnya ini ya ibaratnya membuat orang yang tadinya kalau bahasa kerennya itu biar slow gitu, biar enteng, biar enjoy. Tapi pada kenyataannya ya narkoba ini mematikan gitu. Narkoba ini membuat kita semakin memperpendek jangka umur dan juga memperpendek kesehatan gitu.
Makanya dari hal itu kita mengangkat tema ini, bagaimana bahwasannya kita mengenal lebih luas adanya narkoba dan juga bahayanya narkoba agar terhindar, dan kita juga bisa memproteksi diri dari bahayanya narkoba. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari laporan saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rahmat Adi atas laporannya. Baik, mungkin ke acara selanjutnya, acara inti dari webinar kali ini yaitu adalah pemaparan materi oleh Bapak Dedi Sutardi yang akan dimoderatori oleh Saudari Tantri Nurul Purbandari. Kepada Saudari Tantri, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Rifka selaku Master of Ceremony atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tantri Nurul Purbandari, selaku moderator pada webinar dengan Badan Narkotika Kabupaten Tangerang pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan yang banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar kali ini. Terutama yang saya hormati Ketua Kelompok KKM Tematik 39, Rahmat Adi Prasetyo. Yang saya hormati Ibu DRA Istinganatul Muliyah, MMPD, selaku dosen pembimbing lapangan KKM 39 Tematik Untirta, yang pada kesempatan kali ini berhalangan untuk hadir. Yang saya hormati pula Bapak Dedi Sutardi, SH, selaku pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita pada webinar pada pagi hari ini. Terima kasih, Bapak. Oke. Mungkin untuk webinar kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu adalah sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Sutardi. Yang kedua itu adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti saya persilakan untuk menyalakan mikrofonnya dan menyalakan kameranya dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum masuk ke dalam sesi yang pertama, yakni sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa untuk pagi hari ini. Yang pertama yaitu CV-nya nama Bapak Haji Dedi Sutardi SH, kelahiran Bandung 28 Januari 1958. Agama Islam, pekerjaan staf khusus Bupati Tangerang, Ketua Badan Narkotika Kabupaten Tangerang, pembina Azno Team. Riwayat pendidikan SDN Ciamis 1971, SMPN 1 Bandung 1974, SMAN 4 Bandung 1977, SMAN 4 Bandung 1977, dan Universitas Pajajaran Bandung Fakultas Hukum 1984. Riwayat pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang 2002 sampai 2005, Asisten Administrasi Setda Kabupaten Tangerang 2005 sampai 2008, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang 2008 sampai 2012, Staf Ahli Bupati Tangerang, Bidang Hukum dan Politik 2012 sampai 2013. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang 2013, dan Inspektur Kabupaten Tangerang 2013 sampai 2017, dan yang terakhir Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik 2018. Itu tadi CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa dari Bapak Dedi Sutardi selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten Tangerang. Sebelum masuk ke dalam sesi yang pertama, izinkan saya menyampaikan beberapa kata. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Sumeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Menghindari bahaya narkotika dari generasi muda adalah jawaban dari masa depan suatu bangsa. Kepada Bapak Dedi Sutardi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amin. Yang saya hormati, pertama-tama dari seluruh jajaran Universitas Tirtayasa di Serang, Banten, kemudian mobil khusus kepada pembimbing dari KKM 39 di Kabupaten Tangerang, dan juga kepada seluruh peserta dari KKM 39 Untirta di Tiga Rasa. Kemudian juga kepada seluruh para peserta webinar ini. Syukur alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir ya secara virtual dalam acara yang diselenggarakan oleh panitia yaitu KKM 39 Tirtayasa di Kabupaten Tangerang yang mengambil tema berkaitan dengan bagaimana upaya-upaya P4GN. Khususnya saya sampaikan nanti upaya-upaya P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba di Kabupaten Tangerang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas diambilnya tema ini. Selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten Tangerang, tentunya sangat berkepentingan ya. Bagaimana memahamkan tentang bahaya narkoba di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Jadi bicara soal pemahaman mengenai penyalahgunaan dan peredaran narkoba, itu dibagi atau dikaitkan dengan materi-materi yang sederhana sebetulnya. Yang pertama, diharapkan semua masyarakat, apalagi generasi muda, memahami, mengerti apa itu narkoba. Jadi dari singkatannya saja itu sangat sederhana, biar ini populer ya, biar kita mengenal. Jadi narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi ini biar kita sepakat dulu, narkoba yang dimaksud dengan narkoba di sini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Itu dari pengertian ya. Kemudian sebelumnya kita seperti bicara soal hubungan antara narkoba dengan generasi muda, kita bisa menyampaikan 3 kategori generasi muda berkaitan dengan narkoba. Yang pertama adalah generasi muda dengan narkoba. Apa yang dimaksud dengan generasi muda dengan narkoba? Yaitu generasi-generasi muda yang selama ini terlibat dalam penyimpangan-penyimpangan tentang narkoba. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yaitu generasi muda yang mungkin ada generasi muda yang terlibat menjadi bandar narkoba. Yang kedua, tidak jadi bandar pun juga ada generasi muda yang menjadi pengedar narkoba. Yang ketiga, generasi muda yang menjadi penyalahguna narkoba. Ini kita kategorikan sebagai generasi muda dengan narkoba. Generasi muda dengan narkoba. Yaitu generasi muda tadi yang terlibat sebagai bandar, sebagai pengedar, atau sebagai penyalahguna. Yang kedua adalah, kelompok kedua adalah generasi muda tanpa narkoba. Nah, yang disebut dengan generasi muda tanpa narkoba ini adalah generasi muda yang dia untuk dirinya sendiri terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dia tidak jadi bandar narkoba. Dia tidak jadi pengedar narkoba. Dia tidak menjadi pemakai atau penyalahguna narkoba. Untuk dirinya sendiri. Itu kita kategorikan sebagai kelompok generasi muda tanpa narkoba. Itu sudah bagus, bagus sekali. Yang ketiga adalah kategori generasi muda anti narkoba. Apa yang dimaksud dengan generasi muda anti narkoba? Adalah generasi muda yang pertama pastinya dia tidak terlibat dalam menjadi bandar narkoba. Kedua, dia tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Yang ketiga, dia tidak menjadi pengguna atau penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri. Jadi yang ketiga itu adalah generasi muda anti narkoba. Nah, kelompok generasi muda anti narkoba adalah selain dari tadi dia tidak jadi bandar, tidak jadi pengedar, tidak jadi pemakai, juga aktif mendukung, memberikan dukungan, berpartisipasi
dalam memberikan dukungan kepada program pemerintah, yaitu P4GN. Dia terlibat dalam upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dengan masing-masing bidangnya. Gitu. Jadi ini ada 3 kategori. Nah, kami harapkan di Kabupaten Tangerang itu berkurangnya, dan mudah-mudahan malah tidak ada. Untuk generasi muda di Kabupaten Tangerang, kami berharap jangan pernah ada generasi muda di Kabupaten Tangerang yang menjadi generasi muda dengan narkoba. Tadi, yaitu generasi muda, dia jadi bandar, jadi pengedar, atau jadi penyalahguna. Yang kedua, paling tidak kita mengajak generasi muda Kabupaten Tangerang dan seluruhnya mungkin dan sekitarnya, yaitu ya paling tidak jadi generasi muda tanpa narkoba. Cuma BNK sangat berharap, termasuk dengan kegiatan pada hari ini juga untuk memahamkan bahwa ada bentuk-bentuk konkret partisipasi generasi muda kepada negara. Jadi kalau ada pertanyaan itu tentang bahaya narkoba ini, kira-kira peran apa yang bisa dilaksanakan atau diambil oleh generasi muda? Kami berharap bahwa di Kabupaten Tangerang itu lebih banyak lagi nanti generasi muda yang anti narkoba, yaitu generasi muda yang mendukung semua program-program P4GN, program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya tentunya, atau menyeluruh. Bahkan bayangan kita kalau ini generasi muda bergerak secara aktif mendukung program pemerintah, ini akan mencapai keberhasilan. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa generasi muda selama ini menjadi objek, atau generasi muda menjadi sasaran. Generasi muda menjadi sasaran penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Sering banyak pertanyaan, Pak, kenapa sih selalu generasi muda itu yang menjadi sasaran dari bandar, dari pengedar? Nah, saya bilang begini, memang pada akhirnya ini antar pemuda dan pemuda juga, minimal-minimal. Jadi kalau generasi mudanya protek, tadi, jadi ada generasi muda juga yang menjadi bandar, ada. Generasi muda yang menjadi pengedar, ada. Termasuk penyalahguna. Nah, ketika ada generasi muda yang menjadi pengedar, paling tidak bukan bandar, itu generasi muda yang meracuni sama-sama generasi muda. Dalam bahasa filosofisnya, kok tega-teganya sih dia generasi muda, sama-sama generasi muda, kok tega-teganya dia menjadi pengedar atau bandar, meracuni sama-sama generasi muda. Mungkin suatu ketika kita agak berpikir mungkin umum lah. Kalau yang meracuni, yang menyusahkan, yang menyengsarakan generasi muda adalah generasi yang lain, itu karena bukan dari generasi muda. Oleh karena itu kami ajak bahwa ambil peran masing-masing, terutama di kalangan sivitas akademika, kita juga membutuhkan bagaimana di kampus ya, di tiap-tiap kampus, kami sudah kerjasama dengan beberapa kampus di Kabupaten Tangerang untuk juga mensosialisasikan mengenai bahaya narkoba ini melalui P4GN. Jadi kami berharap ada kampus-kampus di lingkungan Kabupaten Tangerang khususnya dan sekitarnya itu yang mempunyai satgas-satgas, satuan tugas anti narkoba. Kita sudah kerjasama dengan Untara, Universitas Tanggerang Raya, bahwa nanti Untara akan mempelopori di kampus-kampus untuk setiap mahasiswa pun juga dipahamkan mengenai bahaya narkoba. Kemudian di kampus tersebut ada kelompok mahasiswa yang menjadi satgas anti narkoba di kampus itu. Ini salah satu pendekatan ya. Salah satu pendekatan yang ketika kalau yang baik-baik bagus. Jadi kalau hal yang positif itu adalah dari generasi muda, oleh generasi muda, dan untuk generasi muda. Misalnya untuk hal yang positif, kita dukung. Jangan sampai nih, penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini dari pemuda, generasi muda ya, oleh pemuda, untuk pemuda. Kita balik sekarang. Di era sekarang ini, di mana generasi muda adalah harapan kita semua. Dia pemimpin masa depan yang harus memang tampil dengan ini, dengan sehat, dengan cerdas, dan sebagainya. Jadi bagaimana kita berharap generasi muda yang akan datang, kalau dari awalnya saja dia sudah tidak sadar diri, tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya akan berbahaya buat dirinya dan orang lain. Itu ya. Ini sederhana dulu, kita sampai pembukaan. Kemudian langsung ke materi biar nanti banyak diskusinya. Kita versi BNK, kita mencoba apa sih bahaya narkoba.
Tadi sudah sampaikan bahwa narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi jangan sampai generasi muda singkatan dari narkoba saja masih nanya. Jadi sekali lagi ini harus dipahamkan, mudah-mudahan setelah ini ada pemahaman. Oh, kita tahu sekarang narkoba itu singkatan. Nah, kemudian apa bahaya narkoba? Tadi sudah diuraikan ya sebagian oleh siapa tadi, bahwa bagaimanapun juga kita sadar bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini membahayakan buat diri sendiri, buat keluarga, buat masyarakat, bangsa dan negara, dan seterusnya, apalagi buat agama. Nah, ini contohnya. Apa bahaya narkoba yang sederhana? Kita sebutkan di sini. Apa itu bahaya narkoba? Pertama, kita ambil dari singkatannya, ya, narkoba. Pertama adalah N. Apa itu narkoba? N. Nikmatnya sesaat, bahayanya berlipat. A. Akal menjadi beku, badan menjadi kaku. R. Rasa malu tidak ada, nama baik ternoda. K. Kesehatan terganggu, pergaulan terbelenggu. O. Omongan menjadi ngawur, pandangan menjadi kabur. B. Belajar menjadi malas, masa depan gak jelas. A. Akhirnya mati sia-sia atau hidup tak berguna. Ini kalau kita uraikan satu persatu, ya, apa benar narkoba ini nikmatnya sesaat, bahayanya berlipat? Kita jelaskan suatu saat ya, secara lebih lengkap. Apa benar narkoba itu membuat akal menjadi beku, badan menjadi kaku? Ini bisa lihat keseharian dia. Bagaimana mungkin kita berharap dia dengan akal sehatnya memikirkan yang positif, sementara yang ada dalam pikirannya pasti bagaimana mengkonsumsi narkoba, cara mengkonsumsi narkoba, cara mendapatkan narkoba, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa bahaya narkoba, tadi ya, dari N-nya, nikmatnya sesaat dan seterusnya, baru kita berpikir juga, kita mengajak, bagaimana caranya menghindari atau menjauhi narkoba. BNK Kabupaten Tangerang mengajak bagaimana caranya menjauhi atau menghindari narkoba, yaitu dengan iman dan ilmu. Ada keyakinan kita setelah kita renungkan cara menjauhi narkoba, yaitu dengan iman dan ilmu. Apa itu dengan iman? Nah, iman kita ambil juga. Sederhanakan dulu, apa itu iman? Iman itu, I-nya, ingat selalu kepada Tuhan. Yakin. Setiap generasi muda atau setiap orang yang ingat selalu kepada Tuhan pasti menjauhi hal-hal yang negatif. Termasuk dia akan menjauhi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Karena mungkin dia ingat kepada Tuhan yang Maha Pencipta, yang kita akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita kepadanya, akan terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. M-nya, menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dengan kita terhindar atau dengan kita menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, konsentrasi kita hari demi hari itu lebih kepada ingin menjalankan ibadah. Artinya ya kalau dia sudah terpapar narkoba, mana mungkin dia akan tergerak, terdorong untuk penyalahgunaan narkoba. Ya. Jadi kalau dia memang dari sehari-hariannya sibuk sekali dengan bernarkoba, hampir tidak waktu untuk ibadah. Boleh nanti kita bahas satu-satu. Kemudian A-nya, akhlak dan perilaku selalu dijaga. Penting enggak kita menjaga akhlak dan perilaku? Sangat penting. Terlebih buat generasi muda yang menjadi harapan bangsa masa depan pemimpin ya. N. Nah, tinggal N-nya. Nikmati hidup dengan bersyukur. Penyalahguna narkoba, bandar narkoba, pengedar narkoba adalah kategori orang-orang yang tidak bersyukur. Kita meyakini, Pak. Jadi sudah dikasih nikmat oleh Tuhan, oleh Allah gitu. Dengan yang harusnya selalu dengan mengingat dan beribadah, malah hidupnya digunakan untuk tadi. Hidupnya tidak disyukuri dengan hal-hal yang baik, malah dalam hal-hal yang negatif. Inilah. Jadi dengan pendekatan iman, yaitu pertama, ingat selalu kepada Tuhan, M, menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya,
A-nya akhlak dan perilaku selalu dijaga. N, nikmati hidup dengan bersyukur, insya Allah. Ini yang menjadi pegangan kita kuat untuk terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Lalu apa ilmu? Nah, dengan ilmu, kita paham bahwa ilmu itu mengarahkan kita untuk melakukan hal yang baik. Paling tidak ilmu adalah untuk membedakan mana yang baik, yang buruk. Jadi orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, itu orang yang tidak berilmu. Sebaliknya, kalau orang yang mengaku-ngaku berilmu, punya ilmu, sementara dia tidak bisa menghindari hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, jadi ilmu kita sejak muda, sejak anak-anak diajarin. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang baik, yang tidak baik. Karena apa? Ada analisis di situ. Dari segi apa tidak baiknya itu, sesuatu itu. Dengan keilmuan kita bisa. Selain dengan iman tadi ya, setelah kita iman dikedepankan, baru dengan konkretnya, dengan teoritis dan analisa-analisa muncullah. Mari kita hindari narkoba dengan ilmu. Apa itu ilmu? I, ingin selalu belajar dengan baik. Nah, dengan ingin selalu belajar dengan baik, nyaris tidak ada pemikiran generasi muda atau kita untuk bisa mendekati atau memakai narkoba. Karena konsentrasinya mana mungkin kita bisa belajar dengan baik kalau sudah terganggu pemikiran kita, ya, dengan tadi dampak-dampak negatif dari narkoba. Kedua, L-nya latihan keterampilan tingkatkan. Dengan kita meningkatkan keterampilan hari-harinya, tidak ada waktu untuk mengkonsumsi narkoba. M-nya, manfaatkan waktu dengan efektif. Nah, waktu itu sama-sama 24 jam. Kita tahu Allah secara umum tuh memberikan waktu kepada setiap manusia itu 24 jam. Tapi kenapa ada yang sukses, ada yang gagal dalam hidupnya, dan sebagainya. Di luar takdir, bahwa orang yang sukses adalah orang yang senantiasa memanfaatkan waktu dengan efektif untuk hal-hal yang positif, yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jangan gunakan waktu untuk yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Usahakan banyak membaca. Ya, kita diajari di agama pun juga. Ikro, membaca. Apa? Membaca situasi, membaca kondisi, dan seterusnya. Dengan kemampuan kita membaca, baik membaca secara literasi maupun membaca alamiah, ya, itu akan menghindari, akan memperkuat kita untuk tidak ada gunanya kita bernarkoba. Nah, itu. Jadi sederhana sekali, saya kira ini untuk di Kabupaten Tangerang kita punya konsep. Pertama, jauhi narkoba dengan iman dan ilmu. Iman tadi menjadi fondasi kita. Ilmu menjadi instrumen kita untuk menghindari hal-hal negatif. Itulah yang sederhana. Saya berharap generasi muda ini betul-betul ada kepekaan, sensitif, kepekaan. Dia punya perasaan. Jadi kalau misalnya gini, mari kita laksanakan kiprah kita berpartisipasi dalam P4GN, dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan 4 pendekatan. Partisipasi kita dengan 4 pendekatan, dengan perasaan. Nah, dengan perasaan, bagaimana perasaan-perasaan kita ini untuk punya komitmen kita dengan perasaan bahwa narkoba harus jauhi. Dari rasa dulu muncul. Jangan ada rasa muncul di dalam kita, perasaan ingin mencoba narkoba. Jadi dengan perasaan hindari. Kedua, dengan pemikiran. Berpikir kita, apa manfaatnya, apa gunanya. Nah, kembangkan pemikiran kita dalam rangka menjauhi narkoba, termasuk kembangkan pemikiran kita untuk mendukung pemerintah dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Yang keempat adalah dengan perkataan. Jadi kita upayakan bagaimana menyampaikan kata-kata yang baik dengan cara yang baik dan untuk tujuan yang baik, yaitu paling tidak kata-kata yang baik untuk mengajak keluarga kita dan masyarakat, ini loh narkoba nih. Jadi dibutuhkan orang yang berkemampuan dengan kata-katanya. Generasi muda yang kemampuan berkata-kata, membuat kata-kata untuk mensosialisasikan bahaya narkoba. Yang keempat, dengan perbuatan. Ini lengkap sekali. Jadi jauhi narkoba, kita bantu, dukung pemerintah, ciptakan perlawanan atau perang melawan narkoba dengan perasaan, dengan pemikiran,
dengan perkataan dan perbuatan. Lengkap. Mungkin ada sebagian yang hanya bisa perang melawan narkoba dengan perasaan. Pasif, nggak apa-apa. 2, dengan pemikiran. Dia mempunyai konsep-konsep bagaimana luar biasa. Dia perang melawan narkoba dengan perkataan. Dakwah di situ. Dakwah ya. Sampaikan dengan kata-kata yang tajam. Tapi yang informatif, kata-kata yang motivatif, kata-kata yang solutif. Jadi kalau disederhanakan, lawan atau perang melawan narkoba dengan perasaan yang itu kita memiliki perasaan yang sensitif atau peka, responsif atau peduli, dan ketiga adalah perasaan yang toleran, tenggang rasa. Kemudian perang melawan narkoba dengan pemikiran. Buat pemikiran yang kritis, pemikiran yang sistematis, dan pemikiran yang sistemik. Nanti terlalu panjang saya ceritanya ini. Kemudian dengan perkataan, lakukan dengan perkataan yang informatif, menyampaikan informasi-informasi tentang bahaya narkoba, bagaimana cara mencegah narkoba. Kemudian dengan perkataan yang motivatif, memberi motivasi bagaimana kita bisa menjauhi narkoba dan teman-teman kita untuk menjauhi narkoba. Kemudian dengan perkataan yang solutif, perkataan-perkataan yang merupakan langkah pemecahan untuk masalah-masalah, termasuk masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang dengan keempat dengan perbuatan. Perbuatan kita untuk P4GN ini, untuk pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba ini, yaitu dengan perbuatan yang terarah, terukur, dan teratur. Terarah tujuan kegiatannya, terukur kemampuan melaksanakannya, yang terukur atau teratur cara menyampaikan. Itu sederhana mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan pengetahuan kepada para peserta, khususnya dari yang diselenggarakan oleh Untirta ini. Inilah yang mungkin menjadi bahan pemikiran kita untuk kita berupaya memberikan secara optimal pengabdian. Paling tidak cintai diri sendiri, kemudian cintai keluarga, kemudian cintai bangsa dan negara, kemudian cintai agama, atau balik nggak apa-apa. Cintai agama dulu, baru yang lain-lain. Mana aja? 4 cinta ini fundamental. Generasi muda adalah generasi muda yang memiliki cinta kepada diri sendiri. Generasi muda Indonesia adalah generasi muda yang cinta pada keluarganya. Generasi muda Indonesia adalah generasi muda yang cinta pada bangsa dan negaranya. Dan generasi muda Indonesia adalah generasi muda yang cinta pada agamanya. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deddy Sutardi, Esa selaku pemateri yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua pada pagi hari ini. Mungkin untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang ada di room ini yang ingin bertanya kepada pemateri kita. Saya persilakan untuk membuka kameranya dan menyalakan mic-nya dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Itu. Mungkin bagaimana, ada yang mau bertanya tidak? Ini jarang-jarang ini Bapak Ketua BNK ingin ada hadir di sini, mungkin kalian bisa bertanya kalau izin bertanya ya. Oh baik, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati teman moderator, rekan kita Tantri, dan juga Bapak pemateri, Bapak Haji Deddy Sutardi Esa selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten Tangerang. Saya ingin bertanya terkait ini aja ya Pak ya, terkait kasus narkoba yang ada di Kabupaten Tangerang ya, yang 2 bulan lalu kalau tidak salah yang oknum PNS itu ada yang ditangkap gitu Pak, terkait kasus peredaran narkotika juga itu. Nah itu kira-kira kenapa gitu? Masih ada ya. Biasanya kan remaja ya kondisi yang berbuat nakal lah seperti itulah.
dengan narkoba. Nah, ini oknum PNS gitu di Kabupaten Tangerang. Apakah PNS di Kabupaten Tangerang ini ada permasalahan secara organisasi di kantornya gitu, atau latar belakang individu aja emang yang dulunya memang pemakai gitu, Pak? Gitu aja, Pak. Terima kasih. Baik, ini perlu dijawab langsung gitu ya. Moderator, gimana? Iya Pak, silakan boleh langsung dijawab. Baik, ini ada pertanyaan, malah saya sebetulnya nggak menduga pertanyaan ini ya. Ternyata memang jeli sekali. Salut saya ya, apresiasi. Generasi muda saja mengamati perkembangan Kabupaten Tangerang, sampai mengamati perkembangan mengenai birokrasinya. Luar biasa. Saya tepuk tangan dulu semua deh. Saya apresiasi sekali lagi, apresiasi sampai sebegitu ya. Itu berarti ada kepekaan. Itu yang saya butuhkan, yang kami butuhkan ya dari BNK, termasuk yang lainnya. Ada kepekaan generasi muda, apalagi kalau generasi muda tersebut ada di Tangerang. Rasa memiliki Kabupaten Tangerang pasti merasa memiliki apapun yang terjadi. Itu diperlukan. Salah satunya, salah satu buktinya adalah bahwa informasi mengenai apapun juga, termasuk tadi informasi mengenai persoalan ada kaitan dengan birokrat aparat ya, ASN di Kota Tangerang, betul. Tidak mudah untuk menjawabnya karena yang penting begini, kami pertama yang saya perluas lagi jawabannya, diawali dulu kan. BNK Kabupaten Tangerang ini mempunyai 4 program pokok, 4 program khusus ya. Ada 4 program di Kabupaten Tangerang di BNK Kabupaten Tangerang. Yang pertama dalam rangka bersinar narkoba. Jadi pertama lingkungan kerja bersinar. Program lingkungan kerja bersinar di Kabupaten Tangerang adalah program kerja untuk bagaimana bersih narkoba di lingkungan kerja, termasuk di dalam lingkup instansi ya. Ini program yang pertama sebetulnya. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh BNK Kabupaten Tangerang dalam rangka lingkungan kerja bersinar, lingkungan kerja bersih narkoba. Mulai tes urin, kemudian penyuluhan ya, pembinaan. Bahkan kita sudah mengarahkan bahwa setiap ASN Kabupaten Tangerang itu harus berikrar tertulis bahkan menjadi fakta integritas bahwa saya sebagai pegawai Kabupaten Tangerang 1, 2, 3 salah satunya tadi untuk menjauhi narkoba. Nah, itu programnya, konsepsinya, faktanya. Nah, faktanya ada oknum ASN yang saya juga nggak habis pikir. Saya selalu nggak habis pikir secara akal sehat saja, ini bukan so idealis gitu. Terus dia jadi ASN, jadi pegawai. Terus kurang apa? Sementara nun jauh di sana, pengen jadi pegawai saja, susah. Jadi kita greget nih dengan adanya proses ini. Tapi ini juga sudah mengindikasikan, mengilustrasikan, menggambarkan bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba bukan hanya di kalangan generasi muda. Nah, makanya kita punya program lingkungan kerja bersinar. Bersihkan semua lingkungan kerja Kota Tangerang dari narkoba. Programnya ada beberapa tadi, dari tes urin, kemudian setiap ada kegiatan-kegiatan untuk jabatan dan sebagainya pun juga kita ingin mengaitkan. Seseorang naik jabatan kalau dia menjadi penyalahguna, dan seterusnya. Hanya ya molos-molos juga. Cuma ya itulah, artinya siapapun juga yang sudah tidak berkomitmen, artinya pegawai ini tidak punya komitmen lagi. Boro-boro atau apalagi dia misalnya mempunyai program atau mendukung pemerintah untuk ke yang lain. Kalau kita minta bantu, corong ASN Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang, pegawai Kabupaten Tangerang, bantu BNK, bantu Pak Bupati untuk menjauhi narkoba, lah dia sendiri. Itu tentu nanti akan mengarah pada, saya berharap ada sanksi yang berat. Saya berharap ada sanksi yang berat dari pimpinan dan sudah dibuktikan. Jadi beberapa waktu yang lalu, terus terang saja, berdasarkan informasi dari Polres, Pak, ya, ada kepala desa di Kabupaten Tangerang yang menjadi penyalahguna narkoba, berkelompok lagi. Iya, miris sekali. Balaraja. Oke, tahu ya, tahu kita juga. Ini sudah tanya wartawan nanya ke kita, bagaimana nih Pak? Saya bilang biar paham bahwa
jangankan bukan hanya generasi muda, narkoba mengancam kita semua, termasuk tadi pejabat-pejabat yang mungkin dengan hedonismenya, dengan uang yang banyak dan uang yang mudah nyarinya, sangat mudah. Tapi kalau tadi pejabat tersebut punya iman dan punya ilmu, jauh. Akhirnya kita ingin bekerja sama dengan BKPSDM, ya, yang ngurusi kepegawaian. Tolong ada pimpinan-pimpinan yang efektif dari keimanannya, keilmuannya, supaya ini menjadi contoh. Baik, ini ya dari kami. Kita tidak menafikan bahwa tidak masuk kemungkinan masih bukan satu orang saja. Nah, dengan ini, jadi indikasi ini bahwa memperkuat ke langkah-langkah kita bahwa lingkungan kerja bersinar bukan hanya sekadar slogan. Lingkungan kerja bersinar harus efektif. Makanya saya minta ke semua lingkungan kerja, ke semua instansi pemerintah, bikin satgas anti narkoba yang dia akan memantau dan berkewajiban memantau para pegawainya. Belum lagi ada fakta integritas pimpinan-pimpinan itu seperti apa program. Ini sudah diatur dalam Permendagri nomor 12 tahun 2019 bahwa setiap lingkungan kerja itu harus memantau semua bawahan-bawahannya dari PPGN, dari penyalahgunaan ya. Nah itu. Jadi ini fakta yang menjadi kita analisa oleh kita dianalisa akhirnya mendorong kita untuk lebih efektif lagi. Terima kasih atas itunya. Ya Bapak, terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Gimana Saudara Wildan, udah jelas atau belum? Ya, cukup lah penjelasan dari Ketua BNK. Mungkin nanti sisanya ya tinggal ngobrol di belakang lah, silaturahmi gitu. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada penanya lagi yang mau bertanya atau tidak? Ada Bapak Dedi Sutardi. Gimana teman-teman? Gimana? Ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Ya, saya kira ini sambil menyiapkan pertanyaan nggak apa-apa ya. Untuk menambah lagi tadi bahwa biar informasinya lebih luas. Program lingkungan kerja bersinar itu salah satu. Kita punya 4 ya. Yang pertama tadi lingkungan kerja bersinar, yaitu lingkungan kerja bersinar narkoba. Yang kedua adalah lingkungan perusahaan bersinar. Kita tahu bahwa Kabupaten Tangerang ini banyak perusahaan-perusahaan yang disebut dengan dulu ya, Kabupaten Tangerang adalah daerah dengan 1000 industri dan sebagainya. Bayangkan saja berapa ribu orang yang jadi karyawan di perusahaan di Kabupaten Tangerang. Yang di bawah monitor oleh Disnaker dan sebagainya. Kalau ini kita punya lepas, bisa jadi kan nanti dia lepas atau tidak ada lingkungan kerja yang penyalahgunaan narkoba misalnya sudah bersinar narkoba, mungkin di lingkungan perusahaan. Program yang kedua adalah lingkungan perusahaan bersinar, lingkungan perusahaan bersinar narkoba. Kami dengan kerjasama dengan instansi terkait, dengan kepolisian, dengan BNNP, ingin bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan perusahaan, upayakan semaksimal mungkin di perusahaan itu ada satgas anti narkoba. Semua pegawai perusahaan di Kabupaten Tangerang harus dia punya ini, fakta integritas, punya komitmen. Nah, ini juga program kedua. Ini kita sedang kerjasama dengan Disnaker dan sebagainya, dengan instansi terkait, dengan kepolisian, buat suatu ketika nanti kita akan efektifkan di lingkungan perusahaan bersinar. Saya kira setuju ini semua masyarakat Tangerang juga jika perusahaan-perusahaan Kota Tangerang pun juga bersih narkoba. Yang ketiga adalah lingkungan pendidikan bersinar. Apa yang masuk dengan lingkungan pendidikan bersinar adalah lingkungan pendidikan bersih narkoba. Sekolah-sekolah pun juga harus dibersihkan dari penyalahgunaan narkoba ini. Yang ketiga, lingkungan pendidikan bersinar. Nah, yang keempat adalah lingkungan masyarakat bersinar. Lingkungan masyarakat yang dimaksud adalah misalnya di RT, RW, lingkungan perkampungan, perumahan dan sebagainya, kita harus masuk. Dan kita ingin juga di masing-masing lingkungan masyarakat adalah ada satgas anti narkoba. Jadi bahasa BNK ini, pokoknya jangan beri kesempatan, jangan ada beri peluang. Jika pun masih molos-molos juga, ya ada tindakan lebih lanjutnya. Jadi dia jadi pegawai di Kabupaten Tangerang sudah ada dikunci dengan kita punya program lingkungan kerja bersinar. Dia pegawai perusahaan,
kita efektifkan di situ lingkungan perusahaan bersinar, lingkungan pendidikan di sekolah. Semua kita persempit kesempatannya. Teori kriminologinya, jika kesempatan itu dipersempit, maka peluang terjadinya kriminal itu akan berkurang. Nah, ini kita sudah sampaikan kepada pihak kepolisian juga. Ini loh program BNK ini 4 program lingkungan bersinar. Kepada BNNP, BNN Provinsi Banten juga kita sampaikan. Ini loh program Kabupaten Tangerang. Ditambah yang terakhir sedang proses sebagai informasi bahwa untuk penguatan program ini, pemerintah Kabupaten Tangerang sedang menyiapkan peraturan daerah mengenai P4GN di Kabupaten Tangerang. Kita akan diperkuat dengan peraturan daerah. Nanti dengan peraturan daerah ini sangat mengikat kepada semua masyarakat dan aparat Kabupaten Tangerang. Termasuk tadi ada aparat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, perdanya ada, perbubnya ada, ya, masyarakat pun demikian. Salah satu yang kami harapkan dengan peraturan daerah ini, tadi efektifnya upaya pencegahan. Misalnya kita tahu ada misalnya di Kabupaten Tangerang itu apa namanya penginapan ya. Jadi ada tempat-tempat untuk hotel-hotel dan sebagainya. Jika tempat perusahaan, penginapan pun juga itu kita efektifkan dengan jangan ada misalnya di Kabupaten Tangerang ada apartemen, tahu kan di Kabupaten Tangerang itu banyak apartemen. Kita bilang ada Paragon, ada yang lain-lain. Bayangkan kalau tidak diefektifkan di satu apartemen yang lantainya berapa, kamarnya berapa. Kita ngebayangin jika apartemen tersebut misalnya di lantai 4, di kamar sekian ratus, ada penyalahgunaan dan perdagangan narkoba. Siapa yang tahu? Kalau tidak aktifnya dari si pemilik apartemen tersebut. Ini salah satu yang harus kita efektifkan. Jadi kita tidak hanya ingin dengan simbol-simbol saja, upaya P4GN di Kabupaten Tangerang harus benar efektif. Nah itu, jadi lengkap. Ada program lingkungan kerja bersinar. Nah, bagi adik-adik yang masih mahasiswa dan sebagainya, kita kerjasama dengan supaya mewujudkan lingkungan pendidikan bersinar, maka kita pun juga kerjasama dengan kampus-kampus. Jangan sampai ada kesempatan di kampus yang bebas atau lepas dari pemantauan kita. Nah itu. Silakan kalau ada, saya hanya ngisi waktu aja sebelum ada pertanyaan lain. Silakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kembali. Saya persilakan. Gimana? Izin bertanya moderator. Oke, silakan. Perkenalkan dirinya dulu ya. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya, punten Bapak izin memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Steningrum. Bapak punten, belum lama ini kan adalah public figure yang terjerat narkoba gitu. Nah, public figure itu setahu saya terancam hukuman penjara 4 tahun dan ternyata public figure ini akhirnya menjalani rehabilitasi narkoba dan bebas dari ancaman hukuman penjara itu. Nah, sebenarnya apa saja sih Pak pertimbangan seseorang hanya dikenakan rehabilitasi dan tidak dikenakan sanksi penjara? Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Bapak silakan mohon silakan dijawab Pak. Jadi tadi agak putus-putus ya. Itunya apa? Pertanyaannya mungkin intinya bahwa tadi kalau nggak salah, kalau ada public figure ya, kemudian dia terjerat narkoba, kemudian pada akhirnya dia juga tidak menjalani proses hukum, malah lebih diarahkan kepada misalnya diarahkan ke rehab dan sebagainya. Yang perlu disampaikan bahwa ada beberapa langkah ya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ini. Pertama prinsipnya yang kita tahu ya, kalau untuk bandar dan pengedar itu jelas efektif sekali. Artinya bandar dan pengedar ini harus melalui proses hukum yang tegas, yang jelas. Bahwa kemudian ada penyalahguna, pemakai. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini ada pasal yang mengenai rehabilitasi. Jadi artinya apalagi ada semacam pemahaman
sedang dikembangkan juga oleh aparat juga pemahaman bahwa penyalahguna narkoba, pemakai narkoba adalah korban. Cuma kalau dia pemakai, korban itu yang pemakai ya dia memang memakai untuk kepentingan sendiri dalam batas-batas tertentu. Itu. Nah, jadi juga dapat dibayangkan kalau semua pemakai ini di proses hukum, kemudian siapa pemakai ini katakanlah pada akhirnya divonisnya di penjara, kita juga bisa bayangin seberapa banyak pemakai kemudian seberapa penuh penjara. Artinya pemerintah punya langkah-langkah bahwa ada proses-proses lain, bahkan ketika si pemakai ini dia melaporkan diri, ya si pemakai sendiri nih, siapapun juga terlepas dari apa dia public figure atau masyarakat biasa itu, jika dia melaporkan diri, langkahnya bukan proses langkah-langkah hukum. Dia melaporkan diri bahwa saya pemakai, kemudian ke BNK, kemudian ke BNN, mau ke kepolisian, ya, bahwa nanti diarahkan ke rehabilitasi. Tentu sebelum direhabilitasi ada proses asesmen. Ya, seperti apa asesmennya gini gitu ya. Dia kategorinya apa? Pemakai berat, ini. Nah, itu akhirnya dia rehabilitasi. Tadinya juga. Tapi tidak ada istilah rehabilitasi untuk bandar dan pengedar. Ini pengedar tiba-tiba dapat nih oleh aparat ya. Tiba-tiba dengan tanda petik ya pendekatan-pendekatan tertentu, tiba-tiba dia bisa keluar lagi. Gak ada cerita bahwa dia bisa keluar atau dari jeratan hukum kalau pengedar dan bandar. Tapi kalau pemakai ini masih bisa. Itu pun juga nanti ada kategorinya kalau bahkan dari pengalaman-pengalaman kalau dia pemakainya menjadi pengulang, bahasa itunya apa? Bahasa hukumnya ya, residipis ya. Dia sudah pakai, kemudian dia gini lagi. Nah, itu nggak gampang. Artinya setelah dia pakai, kemudian direhabilitasi, ya, kemudian dia bebas, pakai lagi, direhabilitasi nggak habis-habisnya. Artinya langkah-langkah yang paling efektif adalah satu kali dia direhab, kalau misalnya pemakai saja, dengan langkah rehabilitasi. Yang kedua kalinya harus melalui proses hukum dulu. Banyak kan, kita juga tahu bahwa artis-artis, pokoknya nggak bisa, pokoknya ini lakukan apa yang dulu secara hukum, bahwa kemudian hakim dalam pengadilan tersebut memutuskan bahwa dia direhab lagi, itu keputusan pengadilan. Jadi maksud kita, andai kata ada misalnya si pemakai ini baru sedang dalam proses hukum, ternyata ada pertimbangan-pertimbangan lain bahwa ini efektifnya untuk direhab, jangan sampai begini, yang tidak boleh itu, dia pemakai, tertangkap sebagai pemakai, kemudian diambil oleh keluarganya. Dalam petik dia nggak tahu lah cara ngambilnya seperti apa, kita nggak usah dijelaskan di sini. Tiba-tiba dia dibebaskan, tapi tidak direhab. Maka dia balik pulang lagi ke rumah, kemudian hidup normal seperti biasa. Itu yang nggak boleh. Jadi boleh ditebus untuk direhab. Di mana di panti rehab mana? Jelaskan kepada si aparat bahwa kami nih, akhirnya harus lapor dia. Saudara kami yang kemarin kami ambil dari aparat ini, dari petugas ini untuk direhabnya di sini. Itu baru jelas. Yang tidak boleh itu ada permainan bahwa ini karena siapa, apalagi tadi kaitan dengan public figure. Akhirnya muncul prasangka dari masyarakat. Oh, mentang-mentang dia public figure ya. Kalau dia make hanya direhab saja. Sebetulnya bukan hanya public figure saja. Jadi masyarakat biasa pun juga, kalau memang ternyata kategorinya dia diarahkan lebih kepada panti rehab, tidak dilanjutkan proses hukumnya. Masih bisa. Hanya kecuali kalau dia bandar atau pengedar. Tidak ada istilah pengedar dan bandar sedang direhab, nggak ada cerita itu. Tapi penyalahguna yang notabene adalah korban masih bisa. Itu yang saya tahu ya. Baik Bapak, terima kasih. Untuk Saudara Tiara, apa udah jelas belum jawabannya tadi dari Bapak Dedi Sutardi? Sudah jelas Bapak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Terima kasih juga untuk Saudara Tiara. Teman-teman gimana, ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya nih Bapak saya sendiri. Boleh ya Pak? Oke. Saya mau nanya nih Pak, jadi kan kalau misalnya, tadi kan Bapak udah menyampaikan kalau misalnya bandar itu nggak bisa rehab ya Pak ya. Sementara saya waktu beberapa tahun yang lalu itu istilahnya punya orang yang kerja sama orang tua saya Pak, kayak gitu. Nah dia itu tertangkap tangan Pak sama polisi, itu
lagi ada narkoba gitu, maksudnya sabu-sabu di kantong dia gitu ya Pak ya. Cuman ketika itu dia tuh mengakunya itu kalau itu bukan punya dia Pak, itu juga sabu-sabunya kayak cuman berapa gram doang. Dan ternyata setelah diselidikin itu dia dijebak Pak sama temennya kayak gitu. Nah, yang saya mau tanyain itu ada nggak sih Pak pertimbangannya untuk yang itu kan tadi kalau yang Bapak udah sampaikan kan nggak bisa rehab tuh kalau misalnya seseorang itu diketahui sebagai bandar. Itu ada pertimbangannya nggak sih Pak misalnya dia mengedarkannya tidak secara jangka luas atau hanya ininya aja hanya kepada temennya aja gitu, atau misalnya kayak kasus yang saya udah sampaikan tadi misalnya dijebak itu ada pertimbangannya nggak Pak? Karena yang orang yang kerja sama orang tua saya itu dia sampai sekarang belum keluar Pak dari lapas, itu udah 5 tahun nanti hukumannya, baru keluar nanti 2 tahun lagi kalau nggak salah. Kayak gitu Pak. Gimana pertimbangannya terhadap penegakan hukum yang seperti itu? Terima kasih Bapak. Baik, ini juga sama ya. Ini pertanyaan yang sama bagusnya dengan yang lain. Tadi kenapa saya sampaikan bahwa untuk penyalahguna pemakai ya, kita bilang pemakai juga karena ada yang dimakaikan oleh medis ya. Emang wajib, dia harus. Jadi narkoba itu yang dilarang itu adalah penyalahgunaannya. Sekali lagi, narkoba masih bisa digunakan untuk kepentingan medis dan sebagainya. Tapi yang dilarang dengan undang-undang ini adalah penyalahgunaannya ya. Jadi tadi sampaikan bahwa kalau seseorang itu dia menjadi pemakai, dari mana kepolisian dia tahu bahwa dia pemakai? Paling tidak ada bukti-bukti ya, tes urin dan sebagainya. Yang kedua diperkuat dengan pengakuan. Oh iya saya pakai Pak. Terus apalagi kalau itu kan? Sementara pengadilan itu ya, yang kita tahu ya, pengadilan itu untuk membuktikan bahwa dia bersalah atau tidak. Orangnya udah ngaku, iya saya pemakai, ya. Kemudian juga ada hasil tesnya, ya, scientific evidence-nya, bukti-bukti saintifiknya bahwa dia urin. Maka ya sudah di pengadilan itu juga istilahnya buang-buang waktu dan sebagainya. Ini direhab. Nah lain persoalan ketika dia misalnya ada barang ada padanya, dia ada barang, masih ada barang yang di kantong dia, di saku dia, di-nya. Nah itu lain. Itu nanti tentang pembuktian bahwa orang itu bahwa milik dia perlu pengadilan. Jadi ini nggak bisa kalau dia barang ada padanya, ya lepas dah gitu. Karena gini, bedanya nanti kalau dia tes urin dia pakai pembuktian pemakaian. Tapi kalau barang ada padanya, itu bukan hanya semata-mata bahwa dia menjadi pemakai, betul nggak? Jadi bisa jadi dia pengedar. Sederhananya gini logikanya, kalau dia memilikinya hanya 0,00 sekian gram, pemakai. Tapi mana kalau dia ada misalnya bahkan dia ada misalnya 1 gram bahkan 1 gram saja yang ada padanya, mesti melalui proses pengadilan dulu. Pengadilan bahwa ini barang ada milik dia karena dia menjadi pengedar. Nah, jadi nanti dikategorikan siapa pengedar, siapa pemakai. Bahkan sederhana di pengadilan akan terbuka. Jika dia memiliki lebih dari yang dia pakai, pasti pengedar. Karena nggak kelihatan. Kamu makanya kok kamu segini punyanya. Ternyata dia beli untuk dipakai sendiri dan orang lain. Jika dia sudah memberikan barang ini kepada orang lain, berarti sudah kategori pengedar. Meskipun bukan pencaharian. Ya. Nah beda kalau dia, apalagi kalau dia menjadi pencahariannya mengedarkan. Nah, jadi kalau itu mesti melalui proses hukum. Pengakuan saja dia memakai tidak cukup. Bukti bahwa dia memakai dengan tersebut tidak cukup. Karena ada barang di situ. Itu mungkin maksudnya ya. Jadi kalau ada barang sedikit apa itu harus proses hukum dulu. Nah ini yang biasanya terjadi bahwa dari barang inilah menjadi bukti. Barang ini menjadi bukti bahwa dia adalah pemakai, mungkin bahkan kategorinya pengedar. Jadi perlakuannya berbeda. Dengan yang sudah ada pengakuan, keluarganya melaporkan bahwa ini anak saya nih memakai ini, tolong dibantu oleh aparat, diarahkan. Baik kalau ada pengakuan dari yang bersangkutan juga ada pengakuan, diarahkan aja ke panti rehab. Tapi ketika ada barang, aparat pokoknya ini karena ada barang. Nah di kepolisian itu yang saya tahu seringkali ada pemusnahan barang bukti dan sebagainya. Karena ini akan menjadi bagian dari proses hukum. Jadi kepolisian akan melakukan penegakan hukum manakala ada bukti-bukti otentik ya terutama mengenai barang gitu atau mengenai narkobanya. Itu yang sementara gitu ya. Jadi
Beda. Bisa kategorinya enggak dia diserahkan tidak ke pengadilan tapi direhab, atau enggak ini harus ada pembuktian dulu di pengadilan tingkat kesalahannya. Ini yang saya sampaikan, ini artinya normatifnya aja ya. Ini normatifnya, bahwa kemudian ada yang di luar dari itu di luar pengetahuan kita. Misalnya, Pak, tiba-tiba kok ada 5 orang yang ditangkap, ya. Kok yang 2 bisa keluar, Pak? Padahal sama-sama. Kok yang 3 keluar, yang 2 enggak? Itu kasuistik. Saya nggak bisa ngejelasan itu kalau yang kasuistik seperti itu. Tapi normatifnya bahwa ini kalau ada pengakuan, ada laporan, penyalahgunaan, bisa diarahkan ke rehab. Tidak melalui proses hukum. Andai pun ada yang di proses hukum, mungkin tadi ada perlu pembuktian secara yuridis bahwa dia bersalah. Karena buat apa melakukan satu proses hukum kalau tidak untuk membuktikan dia bersalah? Itu ya. Silakan kalau kurang nanti kita tambah lagi informasi. Iya, baik Bapak. Berarti kalau seperti itu untuk kasusnya itu kalau tertangkap tangan narkoba itu lebih ini apa ya? Pertimbangannya lebih berat ke proses hukumnya, sanksinya gitu ya, Pak ya. Kalau misalnya tertangkap tangan. Kenapa, Pak? Karena tadi istilahnya dalam pasalnya barang ada padanya. Itu proses. Kecuali dia barang nggak ada, tapi di tes urin emang make gitu ya. Nah itu oke, kategorikan di pemakai utama, misalnya kecanduan banget atau hanya dicekokin aja. Jadi jangan khawatir begini maksud saya. Ada prasangka ya, bahwa dia tidak punya barang Pak. Tiba-tiba barang tersebut oleh temannya, ya, oleh temannya dititipkan. Kok dia ditangkap juga? Tadi pasal pertama adalah barang ada padanya. Nah, pertama yang pasti ditangkap adalah orang yang ada barangnya, meskipun barang temannya, begitu kan? Tapi nanti itulah perlu pembuktian pengadilan. Nanti di pengadilan berkata, dari mana Anda dapat barang itu? Jika dia bukan milik dia barang itu, pasti nggak bisa ngejawab. Bersumpah pun juga, demi Allah saya tidak tahu, karena tiba-tiba kok di tas saya ada barang itu. Nah, kecuali dengan teknik yang lain ya, kepolisian nanti. Tapi nanti tanya, nah, baru ada indikasi-indikasi nanti. Jadi jangan khawatir bahwa kalau ada jebakan-jebakan ini belum tentu. Karena kalau dia merasa dijebak, ya ini sederhananya nih, kemudian tidak di proses pengadilan, ya iya nggak selesai persoalannya. Betul nggak? Jadi akhirnya yang muncul prasangka. Nah itu saya menangani teman-teman saya yang diskusi dengan kita, konsultasi kita, Pak anak saya nih Pak disangka dia punya barang, padahal barang temennya. Jangan pernah anaknya dorong untuk ke pengadilan. Saya bantu nanti biar si anaknya ini ikut pengadilan, terus pengadilan cari pengacara jelaskan bahwa dia dijebak oleh temannya. Sampai pembuktian bahwa dia dijebak. Tidak ada cerita orang yang tidak melanggar hukum dengan dijebak bisa dihukum. Itu bukan teori, tapi emang itu prinsip-prinsipnya ya. Nah, jadi jangan khawatir, jangan dijebak. Tapi hindari juga, jangan sampai kita sembarangan. Ada kewaspadaan kita. Kita pernah cerita bahwa hati-hati kalau teman kamu tuh yang minjem motor siapa. Itu kan kewaspadaan kan. Wah, teman-teman minjem motor kamu, katanya saya mau ada perlu ketemu teman saya. Kalau kita tahu teman kita tuh orang-orang baik, orang soleh masih mending, kita tidak akan ini. Artinya tidak terkecoh ya. Tapi kalau tiba-tiba motor kita yang dipinjam, kemudian ada penyergapan, ya, ada penangkapan. Padahal motor kita dipinjam sama teman ditangkap, pasti motornya juga jadi ada barang bukti dulu. Sementara sampai nanti ada pengadilan memutuskan bahwa oh ini motor siapa? Motor teman saya. Teman kamu terlibat nggak? Enggak, bebas. Jadi perlunya ada proses hukum untuk pembuktian. Tapi kalau tadi sudah ngaku dia pakai dan sebagainya, tidak terbuktian, akhirnya ada rehab. Itu sederhana sekali. Tapi sekali lagi digarisbawahi, tidak ada istilah rehab untuk bandar dan pengedar. Rehab dan pengedar hanya untuk penyalahguna atau pemakai. Itu ya. Oke, Bapak, terima kasih. Oh, udah jelas, Pak, udah jelas. Tapi, Pak, saya mau nanya satu lagi, Pak, boleh nggak, Pak? Ya, Pak, ya. Oke, jadi saya mau nanya gini, Pak. Kalau misalnya kan, kalau misalnya tadi udah nyampein kalau misalnya untuk rehab itu nggak bisa kalau misalnya pengedar dan pengedar itu yang nggak bisa ya. Nah, tapi gimana Pak kalau misalnya kasusnya itu untuk anak di bawah umur gitu Pak? Misalnya kan kayak yang udah
kita tahu ya Pak, kalau misalnya subjek hukum itu kan untuk anak-anak yang udah di atas 18 ya Pak, atau 17 sih saya lupa. Pokoknya gitu. Nah, itu kalau misalnya untuk pengedar itu di bawah umur itu Pak, gitu gimana pertimbangannya? Apa tetap proses hukum atau dia menunggu ketika sudah 18 baru sidang kayak di pengadilan di luar atau gimana Pak kayak gitu? Terima kasih Pak. Ya tadi prinsip hukum yang utama adalah pembuktian kesalahannya. Jadi sebetulnya terutama untuk narkoba ya, itu tidak ada kategori anak-anak, remaja, dewasa gitu ya. Nah, artinya ini nanti kalau soal anak-anak di bawah umur itu ada proses peradilan tersendiri. Ada bentuknya ya, jenis peradilannya nih, peradilan anak. Anak yang melakukan pelanggaran hukum ini. Tetap aja ada proses hukum ya. Beda dengan tadi bahwa apalagi anak-anak masih penyalahguna, ya itu mah udah langsung aja dari rehab lah gitu. Tapi kalau dia wah bukan anak, masih di bawah umur, tapi jadi pengedar gitu maksudnya kan. Nah, itu mah pertama pembuktian untuk bahwa dia pengedarnya harus ada proses peradilan. Peradilannya sering kali digunakan jadi peradilan anak. Ada itu. Jadi perlakuannya beda. Bahkan ada contohnya gini, peradilan anak. Ketika ada persidangan tidak boleh diumumkan. Itu salah satu bentuknya. Misalnya ada peradilan anak, bahwa dia kalau yang lain kan terbuka untuk umum pengadilan ini. Kalau untuk anak ada, belum lagi yang lain-lain. Jadi tetap ada proses hukum, walaupun dia terhadap anak di bawah umur, apalagi tadi kategorinya dia misalnya ada indikasi bahwa dia pengedar. Karena apa? Nanti anak-anak pengedar ini kan ditelusuri juga di pengadilan. Ternyata dia disuruh oleh orang dewasa kan gitu. Dia kan nggak ngerti, anak-anak apa mana ngerti dia bahwa itu untuk misalnya kategorinya untuk ya, silakan lanjut. Oh, baik Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Atau kalau tadi terkendala sinyal ya Pak ya?
Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Kalau tidak, mungkin saya cukupkan saja untuk tanya jawabnya, sesi tanya jawab. Gimana? Teman-teman jangan lupa isi absen di link yang ada di kolom chat ya. Baik Bapak, mungkin untuk sesi tanya jawabnya sepertinya udah nggak ada lagi nih Pak yang mau bertanya. Jadi mungkin dicukupkan aja ya Pak. Ya, baik. Teman-teman, untuk berikutnya ini kita mau dokumentasi untuk webinar kali ini. Teman-teman diharapkan untuk on kamera untuk sesi dokumentasi kayak gitu. Diharapkan on kamera ya teman-teman buat dokumentasi. Oke, yang dokumentasi silakan. Gimana, udah belum yang dokumentasi? Oke, Bapak udah selesai dokumentasinya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk sesi materi dan sesi tanya jawabnya. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali, untuk kesempatannya juga untuk hadir pada webinar pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak. Mungkin untuk berikutnya, ya Pak, mungkin untuk berikutnya saya kembalikan ke Master of Ceremony, Saudara Rifka. Udah kan, udah? Udah ya? Oke. Bapak mungkin sebelum ditutup oleh MC, mungkin Bapak ingin menyampaikan closing statement dulu untuk kata-kata penutup buat kita semua di sini, Pak. Baik, sekali lagi bahwa yang pertama saya ucapkan apresiasi ya atas terselenggaranya kegiatan ini pada penyelenggara, khususnya dari KKM Untirta KKM 39 ya, dan semua pembimbingnya. Saya ajak semua, khususnya generasi muda di Kabupaten Tangerang, mari kita bersama-sama perang melawan narkoba ya, dengan cara masing-masing, dengan kewenangan kemampuan masing-masing, bahwa kita sepakati narkoba adalah musuh kita bersama, dan kita juga harus berupaya untuk mengajak keluarga, masyarakat, semua untuk menjauhi narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba. Apalagi kita punya konsep di Kabupaten Tangerang ini, hidup sehat tanpa COVID-19, tanpa narkoba. Kita seiring bahwa dengan ini untuk kesehatan juga kita pelihara dari pandemi COVID-19, kesehatan kita juga kita pelihara dari narkoba. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ditutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dulu pada webinar pagi hari ini. Generasi muda menjadi pilar penting dalam kemajuan suatu bangsa yang dapat dicapai salah satunya dengan menjadi generasi muda anti narkoba yang dapat dilakukan dengan cara pendekatan iman dan ilmu. Perang melawan narkoba dapat dilakukan dengan cara menanamkan perasaan anti narkoba dan tidak akan menggunakan narkoba, mempunyai pemikiran sistematis dan kritis bagaimana untuk cara menghindari narkoba, perkataan menyampaikan bahaya narkoba dengan motivasi untuk menghindari narkoba, dan yang terakhir ada perbuatan yang terarah, terukur, dan teratur dalam kegiatan penanggulangan terhadap narkoba. Generasi muda adalah generasi yang cinta pada diri sendiri, keluarga, dan bangsa.
penanggulangan narkoba juga dapat dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari adanya kesempatan untuk setiap individu mendekati bahayanya narkoba itu sendiri. Sekian dari saya selaku moderator. Mungkin saya kembalikan ke MC Rifkah. Iya. Terima kasih Pak Deddy kepada Pak Deddy Suhardi atas materi yang luar biasanya, dan terima kasih juga kepada Saudari Tantri telah memandu acara ini. Mungkin sedikit ada ikrar anti narkoba yang akan disampaikan lagi oleh Pak Deddy. Ini contoh ikrar yang kita bawa, ada ikrar yang harus kita, komitmen yang kita bangun dengan anti narkoba ini. Di BNK Kabupaten Tangerang setiap ada kegiatan sosialisasi itu dilakukan ikrar bersama. Ikrar bersamanya ini ya. Ini saya tampilkan contoh ikrar anti narkoba di Kabupaten Tangerang. Ya, jangan bisa dilihat ya. Jadi ikrarnya sederhana sekali. Dari pertama mendukung program pemerintah dalam P4GN, kemudian kedua beretikat sendiri untuk menjauhi narkoba, yang ketiganya berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk mengajak keluarga dan masyarakat untuk menghindari narkoba. Sederhana sekali ini ikrarnya, tapi dengan ikrar ini saya kira ini membangun komitmen kita sama-sama untuk senantiasa kita berupaya melakukan satu pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di seluruhnya. Iya, baik Pak. Terima kasih atas pemaparan ikrar anti narkobanya. Mungkin langsung saja untuk acara terakhirnya, yaitu adalah penutup. Sebelum saya tutup acara ini, saya selaku MC pada acara pertemuan webinar pada hari. Nah, kalau dimungkinkan, ini kan ada pada kesempatan yang sama, ya nggak tahu saya teknisnya bisa nggak. Ikrar ini kan, misalnya gini, ini kan dari Untirta ya, dari KKM 39, misalnya gini, kami peserta KKM 39 Untirta dengan ini berikrar, kan dibaca bareng-bareng, udah itu namanya udah berikrar, bisa nggak? Iya. Diucapkan bareng-bareng sebagai penutup. Mungkin ada ini. Bisa nggak? Iya, Bapak. Mungkin akan dipandu oleh Bapak atau ketua kelompoknya nih. Ya, silakan. Saya akan menyaksikan ikrar ini maksudnya. Iya, mungkin untuk ketua kelompok KKM 39 boleh memandu ikrar anti narkoba ini. Kepada Saudara Rahmat dipersilahkan. Oke, baik. Ya. Ikrar anti narkoba. Kami KKM 39 Untirta berikrar. Kami KKM 39 Untirta berikrar. Program pemerintah dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. 2. Senantiasa menjauhkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam segala bentuk dan jenisnya. 2. Senantiasa menjauhkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam segala dan jenis. 3. Berusaha dengan sungguh-sungguh
dan sepenuh hati mengajak keluarga dan masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 3. Berkaitan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati mengajak keluarga dan masyarakat menghindari dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas ikrarnya, dan ini ikrar ini menjadi komitmen kita bersama. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih Pak Dedi dan ketua KKM kelompok 39 ini. Mungkin langsung aja kali ya untuk acara terakhir, yaitu adalah penutup. Sebelum kita tutup bersama acara ini, saya selaku MC pada acara pertemuan webinar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari saya. Mari kita tutup bersama-sama acara webinar kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kali ini. Alhaqqu birabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak udah menyempatkan Terima kasih ya waktunya. Bapak. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktu webinar kali ini. Teman-teman sudah boleh live loh. Berpeti, betul. Iya, kalau berpeti mana